Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Kusuma dengan NIM 0805 1282 328052 dari kelas L2. Jadi di sini saya akan mentutorialkan cara melakukan interpolasi dan overlay pada software JIS. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu interpolasi dan overlay. Jadi, interpolasi merupakan proses untuk melakukan estimasi nilai pada titik-titik yang belum diketahui nilainya, melalui nilai-nilai pada titik di sekitarnya. Interpolasi spasial dilakukan untuk memperkirakan nilai dari fenomena spasial yang tidak diambil datanya. Nah, untuk interpolasi ini terdapat beberapa metode, yaitu kriging, IDW atau inverse distance rate, kemudian ada natural neighbor, ada spline, dan ada trend. Kemudian untuk overlay itu merupakan tupang susun atau penggabungan dua terlebih data grafis untuk menghasilkan satu data grafis yang memiliki satuan pemetaan baru. Sebelum melakukan overlay terdapat beberapa syarat yang harus dilakukan, yaitu harus mempunyai sistem koordinat yang sama. Sistem koordinat tersebut dapat berupa hasil transformasi nilai menjadi G-teaser maupun nilai koordinat lapangan, tetapi seharusnya menggunakan koordinat lapangan agar dapat menghasilkan data lapangan yang baku. Di sini kita langsung saja buka software ArcGIS. Lalu di sini kita klik get data. Lalu di sini kita masukkan data S1 Indo. Setelah itu kita klik file, lalu kita pilih add data dan kita pilih add data. Kemudian kita masukkan data arus. Untuk Z-file-nya itu kita pilih kecepatan. Kemudian koordinat sistemnya itu BGS 1984. Kemudian kita add lagi kecepatan arus. Untuk Z-file-nya itu kita pilih kecepatan. Koordinatnya WGS 1984. Lalu kita klik OK. Kemudian kita klik add lagi. Laju sedimentasi. Untuk Z-file-nya itu kita pilih X. Lalu untuk koordinat sistemnya itu WGS 1984, lalu kita klik OK. Di sini kita zoom. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya akan melakukan tools dari interpolasi, di mana kita klik ARC Toolbox. Lalu di sini kita pilih 3D Analysis Tool. Lalu di sini kita pilih Raster Interpolation. Di sini IDW. Untuk input point feature-nya itu kita masukin data arus. Lalu untuk Z values-nya itu kita pilih kecepatan. Nah, di sini kita simpan di geodatabase. Lalu kita klik save dan kita klik OK. Di sini kita tunggu hasilnya. Nah, di sini sudah berhasil untuk IDW-nya. Kemudian untuk selanjutnya itu saya akan menggunakan tools kriging. Untuk input point feature-nya itu kita masukkan kecepatan arus. Untuk grid value-nya itu pilih kecepatan. Lalu untuk outputnya itu kita simpan di geodatabase. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah muncul hasil dari kriging.
Kemudian di sini saya akan melakukan tools interpolation yang natural neckboard. Di sini untuk natural neckboard kita masukkan laju sedimentasi. Untuk Z values-nya itu kita masukkan nilai X. Kemudian di sini jangan lupa kita simpan di file geodatabase. Lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari natural neckboard. Kemudian ini kita klik centang terlebih dahulu. Lalu kita lanjut di terus berikutnya yaitu spline. Di sini untuk input picture-nya itu kita masukkan arus. Lalu untuk Z values-nya itu kita masukkan kecepatan. Dan untuk output rasternya itu jangan lupa kita simpan di geodatabase. Lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari spline. Lanjut lagi ke tools berikutnya yaitu trend. Untuk input point feature-nya itu kita masukkan arus, lalu untuk Z values-nya itu kita pilih kecepatan. Nah, untuk filenya itu jangan lupa kita simpan di geodatabase sini. Lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari trend. Di sini dapat kita lihat perbedaannya. Di sini kita centang terlebih dahulu. Nah, ini untuk hasil dari IDW. Kemudian ini untuk hasil dari kriging. Lalu ini untuk hasil dari natural neckboard. Kemudian ini untuk hasil dari spline. Dan yang terakhir itu hasil dari trend. Di sini saya akan melakukan overlay, di mana saya akan zoom terlebih dahulu wilayah kajian yang akan saya pakai. Di sini saya menggunakan wilayah kajian saya itu Pulau Kaledupa. Nah, untuk caranya itu di sini kita klik katalog, lalu kita cari folder penyimpanannya. Di sini kita klik kanan, lalu kita pilih new dan kita buat save file. Untuk namanya itu kita buat overlay. Lalu untuk feature type-nya itu kita pilih polygon dan koordinatnya itu kita pilih WGS 1984. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik editor, lalu kita pilih start editing. Di sini kita pilih yang overlay. Nah, untuk overlay-nya itu di sini kita pilih yang circle. Kemudian kita buat setelah itu kita klik ARC Toolbox, lalu di sini pilih analysis tools dan di sini kita pilih overlay. Lalu kita lakukan overlay yang pertama yaitu erase untuk menghapus bagian yang tidak diinginkan. Untuk input feature-nya itu kita pilih overlay, lalu untuk erase feature-nya itu kita pilih ID kabu. Dan di sini jangan lupa kita simpan di geodatabase. Di sini saya simpan di erase. Kemudian kita klik OK. Lalu kita close. Nah, ini merupakan tools yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua itu saya akan melakukan tools identity. Di sini kita klik saja, lalu untuk input feature-nya itu kita masukkan overlay dan untuk identity feature-nya itu kita masukkan ID ke abu. Lalu di sini kita save dengan
nama overlay di geodatabase, kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari identity. Kemudian selanjutnya itu kita akan melakukan tools intersect. Di sini untuk insert input feature-nya itu kita pilih overlay, ide ke abu. Output feature-nya itu kita beri nama intersect. Lalu kita simpan di geodatabase. Dan kita klik OK. Lalu selesai. Jadi ini merupakan hasil dari intersect. Lalu tools berikutnya itu saya akan melakukan tools spatial join. Sini untuk target feature-nya itu kita masukkan overlay, dan untuk input feature-nya itu kita masukkan ide kabu. Lalu untuk output feature class-nya itu kita simpan di file geodatabase. Kemudian di sini kita klik OK. Kemudian untuk tools berikutnya di sini symmetrical difference. Untuk input feature-nya itu kita masukkan yang overlay. Lalu untuk update feature-nya sama, kita masukkan ide kabu. Di sini kita beri nama ya overlay symmetrical difference. Disimpan di database, lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari overlay symmetrical difference. Kemudian di sini kita akan centang. Nah, di sini kita lakukan tools yang berikutnya yaitu union. Kita masukkan input feature-nya itu overlay dan ide kabu. Lalu untuk output feature-nya itu kita simpan filenya itu di geodatabase ya. Di sini kalian simpan saja. Saya sudah simpan dengan nama overlay. Lalu kalian klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari union. Selanjutnya di sini saya akan melakukan tools yang terakhir dari overlay yaitu update. Di sini kita klik update, lalu untuk input feature-nya itu kita masukkan overlay, dan untuk update feature-nya itu kita masukkan ide kabu. Untuk output-nya itu di sini kita simpan saja di file database. Di sini saya sudah simpan update, lalu kita klik OK. Nah, jadi ini merupakan hasil dari update. Nah, di sini saya akan tunjukkan hasil dari overlay tools yang sudah kita lakukan. Nah, di sini untuk tools erase itu hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk identity itu hasilnya akan seperti ini. Lalu ini merupakan hasil dari intersect, dan ini merupakan hasil dari spatial join. Kemudian ini merupakan hasil dari symmetrical difference. Lalu ini merupakan hasil dari union. Kemudian yang terakhir ini merupakan hasil dari update. Nah, untuk kesimpulan pada video praktikum materi ketiga interpolasi dan overlay kali ini yaitu aplikasi SIG membantu dalam melakukan interpolasi dan overlay, di mana setiap toolsnya itu masih memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Untuk interpolasi itu terdiri dari 5 metode, yaitu IDW, Kriging, Natural Neighbor, Spline, dan Trend. Lalu sebelum melakukan interpolasi ini kita harus mempertimbangkan objek yang berada di area sekitar. Lalu untuk overlay itu dapat dilakukan juga di
software JIS atau aplikasi JIS yang dimana itu terdiri dari erase, identity, intersect, special join, symmetrical difference, lalu ada union dan update. Nah, di sini toolsnya itu memiliki fungsi masing-masing dan kelebihannya masing-masing. Jadi untuk overlay ini harus mempertimbangkan syarat itu di mana harus memiliki koordinat sistem yang sama. Koordinat sistemnya itu dapat berupa nilai koordinat meja digitizer atau koordinat hasil lapangan yang lebih yang akan menghasilkan lebih akurat dibanding dengan nilai koordinat hasil digitizer. Uh, untuk saran pada praktikum selanjutnya, diharapkan pada praktikum selanjutnya dapat berjalan seperti praktikum materi ketiga ini, di mana suasana ruangannya lebih kondusif, pengajarannya lebih lambat dan dapat dimengerti sehingga langkah-langkahnya dapat sesuai dengan yang kita lakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.